Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel saya, eh, Ridwan Zeta Creator ya. Oke, di sini kita akan coba membahas tentang teknik reverse ya atau reverse engineering yang berfungsi untuk mengembalikan eh, suatu executable atau package aplikasi menjadi sebuah assemble code atau shortcode ya. Jadi oke, di sini saya akan menjelaskan coba untuk tentang reverse engineering ya. Saya akan coba menggambarkan di sini reverse engineering ya. Di sini kita contohnya adalah kalau di Windows itu ada namanya exe ya. Format aplikasi di Windows semuanya menggunakan exe ya, contohnya kayak gini. Microsoft Edge, walaupun di sini nggak ada exe-nya, kalian properti di sini msedge.exe semuanya ya, semuanya exe semua. Ini Firefox.exe, jadi nggak perlu saya satu-satu untuk mencontohkan. Nah, kalau exe seperti ini kita tidak tahu bagaimana shortcode yang sebelumnya dibangun ya sehingga menjadi exe. Jadi kita tidak tahu shortcode yang sebenarnya ya. Kita taunya Microsoft Edge kalau dibuka ya seperti ini gitu ya, seperti ini. Kita nggak tahu shortcode yang menjalankan perintah-perintah yang menjalankan biar gambar bisa seperti ini. Nah, itu untuk reverse engineering fungsinya adalah mengembalikan dari exe ini menjadi sebuah sebuah assemble code dan menjadi lagi di explore lagi menjadi shortcode seperti itu. Saya akan gambarkan proses dari shortcode di-compile menjadi exe dan di-decompile lagi atau di-compile ya bahasanya ya, reverse engineering itu di-compile lagi menjadi assemble code terus menjadi shortcode. Oke. Jadi pertama kita masuk wilayah shortcode dulu, shortcode SC ya, saya akan singkat aja SC shortcode. Dan shortcode di sini bisa dikenal dengan programming ya, kode programming. Di sini adalah kode-kode program yang lebih human language ya, bukan bahasa mesin atau assembly language, tapi lebih ke human language ya. Di sini code programming kalau sudah dikembangkan dan akan di run atau di build atau di compile ya, akan menjadi ya, ini ada proses compile. Compile dengan menggunakan aplikasi compiler ya, aplikasinya adalah compiler. Contoh compiler itu seperti Visual Basic ya, terus kalau yang dasar basic seperti itu seperti Devsi, Turbo Pascal, seperti itu adalah compiler. Kalau yang sudah Visual Basic, terus NetBeans begitu, itu compiler, jenis-jenis compiler ya. Di compile akan menjadi suatu file exe kalau di Windows. Kalau di Linux EFL ya, kalau di Windows exe. Oke, yang kita bahas tadi ya, exe. Ini adalah file hasil dari compile ya, hasil dari proses compile dari kode program. Jadi kode program yang Hick language ya, dari Hick language ke
assembly language ya, bahasa mesin. Ya, bahasa mesin. Jadi exe ini adalah ke biner ya, compiler exe. Nah, di sini proses ini adalah sebenarnya proses baku ya. Jadi kalau setelah exe ini sebenarnya shortcode ini sudah tidak terlihat dalam tampak visual ya, tampak visual dari orang awam, itu sudah nggak bisa dilihat lagi shortcode, bentuk shortcode-nya seperti apa ya. Itu example ya. Di sini executable ya, ini adalah jenis package atau paket yang sudah satu dan tidak bisa dilihat shortcode-nya dalam mata awam, itu nggak bisa. Nah, di sini ada ilmu ya, atau suatu teknik yang dimana itu khusus untuk melihat shortcode atau mengembalikan shortcode dari sebuah file Excel. Itu namanya reverse engineering. Jadi reverse engineering adalah arah exe ya, arah exe atau pengembalian shortcode dari sebuah exe di sini. Ini reverse engineering, RE. Oke, RE di sini. Nah, prosesnya seperti apa? Saya akan coba jelaskan di sini. Pertama, exe ini akan di-decompile ya, namanya decompile. Saya akan proses. Ada proses decompile tadi, ini adalah compile, di sini ada balikannya, ada decompile. Compile. Oke, proses ini yang akan menghasilkan assembly language atau bahasa mesin. Lang ya, saya singkat aja lang ya. Oke. Jadi decompile ini adalah proses untuk mengembalikan isi dalam paket exe menjadi assembly language. Ini belum Hic language ya, belum Hic language ya, belum bahasa manusia, belum. Ini masih bahasa mesin. Nah, setelah bahasa mesin di sini ada proses untuk analisa codes ya, analisa codes. Jadi ada proses lagi yang namanya analisa code ya, agar shortcut bisa ketemu. Ya, di sini adalah proses reverse engineering. Ada 3 tahap ya. Decompile terus assembly, decompile hasilnya assembly language. Setelah itu ada proses analisa code, baru ketemu shortcut di sini. Ya. Nah, untuk proses ini, proses dari decompile menghasilkan assembly di sini butuh aplikasi aplikasi reverse engineering ya, aplikasi tool untuk reverse engineering. Yang terkenal adalah IDA ya. IDA. Kalian nanti saya akan lampirkan ke deskripsi ya, deskripsi YouTube. IDA.pro. Kalau yang bagus itu IDA Pro. Ya, nanti saya akan kasih yang IDA Pro. Mungkin ini sebenarnya bayar ya, komersil, tapi ada yang versi cracknya, jadi ya mungkin kita pakai yang crack untuk belajar ya, bukan untuk menghasilkan sesuatu. Uang itu mungkin ya kita harus membeli biar barokah uangnya, seperti itu. Kalau ini kita coba belajar saja dan kita butuh tool tersebut ya, jadi kita akan menggunakan yang crack ya. Ini IDA Pro. Analisa code ini adalah wilayah programmer ya, jadi kita harus tahu dasar-dasar programmer di sini. Seperti apa programmer, kalau minimal kita paham
bahasa yang wilayahnya adalah di Windows ya. Kalau Excel ya, mungkin bahasa C, bahasa Basic kayak gitu, itu akan terkait langsung pada saat kita melakukan analisa code assembly language seperti itu. Oke, kita langsung praktekkan saja di sini. Oke, ya, pertama di sini saya sudah mengumpulkan bahan ya. Bahan-bahan yang pertama adalah IDA-zip, yang ini adalah intinya yaitu aplikasi, tool aplikasi untuk membantu kita untuk reverse engineer ya, untuk mengembalikan shortcut dari Excel executable. Nah, di sini ada satu lagi, ini adalah algoritma yang pernah saya bikin ya. Nah, di sini kita akan mereverse ya aplikasi main.exe ini agar menghasilkan shortcut seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung praktek saja. Silakan install IDA-zip di sini, ekstrak dulu. Nanti kalau di kalian mungkin di download dulu ya, tapi saya langsung ekstrak saja. Oke, di IDA sini klik 2 kali, terus install yang X64 ini, klik 2 kali. Oke, kita akan proses instalasi IDA Pro. Exe, password kalian lihat di install key ya. Kalian copy, Ctrl C, terus Ctrl V ke sini, terus next, next lagi. Kalian bisa buat icon di desktop ya, centang next, install. Udah, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, nah sebelum itu kita juga bisa buka tugas algoritma ya. Kalian ekstrak lagi, kalau di kalian di download dulu ya, ekstrak lagi ya. Ini adalah aplikasi saya bikin menggunakan bahasa C. Untuk compilernya namanya devc++ ya. Kalian kalau ingin membaca ini bisa mengcompile ya. Kalau membaca kalian bisa menggunakan notepad ya, bisa baca. Kalau untuk compile atau menjadikan CPP ini menjadi exe, kalian perlu mendownload atau dan menginstal aplikasi devc++ ya. Itu untuk Windows 7 ke atas menggunakan devc++. Oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini instalasi sudah selesai. Oke, sudah selesai, finish. Saya akan, IDA udah terinstall ya, IDA Pro ya. Saya akan menjelaskan Exe ya, aplikasi yang sudah saya buat dari bahasa C ya, dengan compilernya devc++. Saya akan klik 2 kali, coba jalankan bagaimana bentuknya. Nah, di sini ada menu aplikasi ya, dan ada pilihan ya. Kalau di sini pilih operasi di atas. Nah, kalau saya pilih 1, di sini saya ingin mengkonvert mil persegi ke meter persegi berarti ya. Mil persegi ke meter persegi 1. Oke, berapa mil? 1 mil umpamanya. Nah, itu berapa persegi? Meter persegi. Jadi di sini ada 2. Wah, banyak juga ya ini ya. Oke. Nah, 1 mil itu berapa meter persegi? Nah, di sini akan muncul di sini ya. Nah, kalau apakah ingin melanjutkan operasi lainnya, nah ketik J ya. Kalau untuk melanjutkan. Kalau tidak, N ya. Umpamanya ke kilogram ke ton atau kilogram ke ton ya. Ke ton ya. Umpamanya 100 kilogram umpamanya jadi 0,1 ton seperti itu. Ini aplikasi yang akan kita reverse. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita langsung aja praktekkan ya. Kita buka IDA Pro. Yang 64 ya, jangan yang 32. Jika laptop kalian 64, kalian buka yang IDA Pro 64. Setelah itu kalian new, disable a new file ya. New. Jangan go, jangan previous. Kalau previous itu untuk melihat bahasa disable yang lama ya. Go itu milik kamu sendiri yang pernah kalian buka, dan new itu kalian belum pernah buka file apapun. Jadi new. Di sini untuk ekstraksinya kita ada di desktop ya. Jadi kita pilih desktop.
Terus kita cari folder IDA, programming ya, reverse engineering dulu. Nah, di sini ada tugas algoritma 2 kali. Nah, ini main.exe ini yang akan kita reverse. Open. Oke, terus seperti ini kalian defaultkan aja, terus oke. Ini akan di loading untuk database-nya. Kita tunggu saja. Nah, di sini di word info font ya, kalian bisa name-nya bisa kalian import ya. Oke, yes. Nah, ini butuh waktu sedikit lama ya, mungkin enggak terlalu lama banget. Nah, ini udah selesai. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Tapi ini masih proses, jadi kita tunggu sampai ini selesai. Ini masih proses. Nanti di sini akan butuh, nah ini ada jalan ya di sini ya. Ini akan terlihat suatu kayak layout ya, layout. Kayaknya layout di sini. Kita coba. Nah, ini layout seperti ini. Oke, ini kalau kalian ini kan diposisikan fungsinya, kalian ketik main dah, coba ya, main di sini 2 kali. Nah, di sini akan muncul kayak layout ya, layout dari main. Ini main dari pertama, main itu akan ke bawah ya, panah ke bawah sini ya. Oke, di sini ada perintah-perintah untuk perintah untuk print, atau kalau di sini bahasanya call ya, call move, call ya. Call di sini memanggil library output stream. Stream itu output stream. Output berarti menampilkan ke layar ya, output stream, dan apa yang ditampilkan yaitu adalah string menu application seperti itu. Kayak tadi ya, di sini bener di Excel tadi. Nah, menu application. Dan sebelumnya ada bintang-bintang. Di sini pasti, nah ini bintang-bintang. Oke, jadi ini ketahuan bahwa di sini ada namanya shortcut untuk menampilkan atau menampilkan teks atau string ke layar seperti itu. Kalau bahasanya bahasa C itu kalau scanf itu kan untuk memasukkan data atau input data atau stream itu biasanya. Kalau yang output stream itu cout ya, cout sama cin. Kalau di bahasa C, Dev, C++ itu cout itu untuk mencetak ke layar, cout. Kalau kita bisa buka yang tadi main cpp ini, kita akan tahu. Oke, di sini ya, cout. Jadi main ini adalah function yang akan dijalankan pertama kali. Pertama kali aplikasi dijalankan akan menjalankan perintah yang ada di dalam function in main ya. Berarti perintahnya adalah ini, dari in fill sampai return null ya. Oke, di sini ada pembuatan variabel ya, namanya fill, tipe datanya in. Kalau kalian di algoritma dan pemrograman pasti sudah belajar bahasa C, pasti sudah paham tentang ini ya. Semoga saja kan sudah diajarkan bahasa C, kalau ini bahasa C ya, kalau ini bahasa C semoga sudah diajarkan. Jadi saya tidak akan membahas di sini soalnya ini terlalu lama kalau saya membahas tentang bahasa C. Oke. Ini adalah pembentukan atau membuat variabel baru yang namanya fill dan fill2. Fill itu adalah integer, tipe datanya. Fill2 adalah char. Oke. Apakah di sini ada? Oke, ternyata untuk pembuatan variabel tidak ada ya. Pembuatan variabel belum ada di sini. Belum ada. Kalau di main
Oke, pembuatan variabel di main ada var 5 dan var 4. Di sini oke, kita coba baca satu-satu. Di sini var 5 itu bed, var 4 itu debug. Oke. Debug main 4. Ini masih itu ya. Masih belum kebaca di sini. Ini bisa saja ini ya. var 5 dan var 4 ini adalah pil dan pil 2 ya. Memang kalau di reverse itu nama variabel tidak akan jarang bisa terambil namanya persis, itu nggak bisa. Soalnya memang kalau sudah masuk ke bahasa mesin, nama variabel itu dibentuk menjadi biner ya, biner bisa biner desimal, bisa heksa, dan tidak mengarahkan ke nama variabelnya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada proses cout ya. Tadi sudah saya bahas. Di sini ada proses cout, bintang, cout, menu application. Ini satu-satu ya, set bintang, terus menu application, terus bintang lagi, terus di sini satu convert mil persegi ke meter, terus kedua convert kilogram ke stun. Ini pasti sama ya, ini sama, berarti memang ide ini berhasil untuk mengkonvert atau mendecompile Excel ya menjadi assemble language. Ini assemble language atau bahasa mesin. Oke. Nah, di sini sudah, ini cout juga, ini cout. Nah, cout di sini, ini cout juga ya, coutnya ya. Pilih operasi di atas 1 2 3 sama outstream. Outstream itu adalah outstream atau cout. Kalau di bahasa dev C++ ya. Kalau di bahasa C sendiri itu ada namanya printf sama scanf ya. Sama sih ya. Kalau scanf itu sama saja dengan cin ya. Kalau yang printf itu sama dengan cout seperti itu ya. Cout itu kalau di bahasa C, ini kan dev C++ ya. Kalau bahasa C, cout itu menjadi printf ya. Kalau di sini cin input ya, cin. Kalau di dev, kalau di bahasa C asli itu namanya scanf ya. Jadi hanya beda nama saja. Nah, di sini pilih operasi di atas ya, ini benar, pilih operasi di atas. Di bawahnya di sini ada i-stream, tadi o-stream ya. Tadi o-stream untuk output ke layar. Kalau i itu inputkan dari pengguna ke komputer ya, ke aplikasi, itu menggunakan i-stream di sini ya. Jadi di sini benar ada cin pil. Variabelnya adalah pil. Pada diinputkan dan akan dimasukkan ke variabel pil yang nilai yang diinputkan. Semuanya kita memasukkan 5 seperti ini tadi ya. Nah, di sini saya akan inputkan 1 ya. Saya ketik 1, saya enter, berarti 1 itu akan dimasukkan ke variabel pil. Ya, kalau di shortcut, kalau di reverse engineer atau di IDA di sini kita tidak melihat ya. Pil itu di mana kita nggak melihat. Adanya adalah var 4. Di sini ada perintah move atau memindahkan dari call ini, dari call akan dipindahkan ke var 4 atau variabel 4. Jadi pil ini akan diganti namanya menggunakan var 4 di IDA ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada proses cache, switch cache. Switch cache ini seperti if ya, seperti if, tapi dia lebih kalau sama persis if, tapi dia bisa berulang-ulang kalau switch itu. Jadi pada saat pilihan itu satu umpamanya ya,
pilihan 1, dia akan melihat cache mana yang cache-nya 1 ya. Nah, kalau cache 1 dan pertama ini dia langsung jalankan yang pertama. Kalau pilnya 2, dia akan menjalankan cache 2 seperti itu. Ini lebih ke cache, ke kasus. Jadi tidak tidak seperti if. Kalau if itu menjalankan per tahap, umpamanya ya. Jika pil ini 1, maka jalankan. Kalau pilnya bukan 1, maka lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu percikan lagi. Jika pil 2 seperti itu. Ini kalau if ya, itu per tahap. Kalau switch enggak, dia akan mencari cache langsung ya. Soalnya cache sudah terdata 1 2 3. Jadi dia akan melihat pilnya 1, berarti dia masuk cache 1. Kalau pilnya 3, dia masuk cache 3. Seperti itu kalau menggunakan switch cache. Ini kalau kalian sudah di algoritma dan pemrograman harusnya sudah belajar tentang ini. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan melihat ya, kita akan melihat di reverse seperti apa di IDA ya, reversingnya. Kita lihat cache-nya. Nah, di sini ada gambar ya, ada 2 pilihan di sini ya, 2 pilihan. Yang pilihan pertama ada warna hijau, pilihan kedua warna merah. Padahal kita lihat di sini ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Tapi kita nggak usah bingung, soalnya pada saat hijau ini ya, pilihan yang hijau di sini ada function con2 ya. Void itu berarti function ya. Void itu function con2. Berarti di sini ada function con2 yang akan dijalankan pada saat pilihannya terpenuhi. Pilihannya umpamanya pilihan 2 ya, pilihan 2 berarti cache 2, masuk cache 2 berarti terpenuhi ke sini ya, con 2. Nah, kita lihat di sini ya, cache 2 namanya con 2. Nah, di sini reverse IDA, di reversing IDA ini lumayan bagus, soalnya bisa mengambil nama fungsinya. Nama fungsinya persis con 2, di sini con 2 persis ya, persis. Tapi di sini kita lihat bahwa kan 1 sudah ketemu di sini, padahal ada 3 pilihannya. Nah, kita bisa lihat lagi ada 2 pilihan yang belum ketemu. Nah, di sini yang merah, kita arahkan yang merah. Di sini ada 3 dan 1 ya. Pilihan 3 dan pilihan 1. EAX ya. EAX-nya adalah EAX 3 dan 1. Oke, kenapa di sini yang hijau sendiri? Karena di sini ada CMP atau percobaan ya. Di sini sudah 2 yang dipilih. Ya, cache 2. Apakah cache 2 ada? Nah, di sini langsung hijau. Iya, ada nih cache 2 nih. Ya, fungsinya yang dijalankan adalah function con 2 gitu. Ya. Terus jika cache 3 di sini ada hijau di sini. Oh, cache 3 memang masuknya di con 3. Nah, kalau tidak cache 3, di sini ada cache 1, di sini masuk ke con 1. Oke. Di sini berarti temukan bahwa function yang ada di di shortcode-nya Excel tersebut ya, ada 3 function untuk yang akan dipilih, yang di switch ya. Yang di switch 1 2 3. Ada con 1, con 2, con 3. Dan di IDA ini lumayan bagus, soalnya apa? Fungsinya sudah terdata semua. Con 1, con 2, con 3 persis sesuai ya. Nah, pada saat con 1 ya, con 1 dipilih ya. Con 1 dipilih, dia akan masuk ke function con 1. Nih, lihat void con 1. Ya. Ini yang akan dijalankan pada saat con 1 terpilih atau cache 1 terpilih. Cache 1 ya, masuk ke con 1. Nah, seperti apa kalau di sini ya, kita con 1 namanya con 1 kita bisa kontrol enter, kontrol 2 kali ya kayaknya. Kalian klik kontrol, klik 2 kali akan masuk ke con 1. Oke, con 1 seperti ini. Dia di sini ada outstream lagi, convert mil ya, output stream atau cout. Convert mil persegi kita buktikan di sini apakah ada. Nah, convert mil persegi cout ya. Nlen di sini bacanya kalau nlen itu ini enggak kebaca ya nlen-nya. Oh, ini nih.
ya. Ini untuk membaca outstream, bentar saya cek dulu, dia bentuknya lea ya. Oke, oh nggak kebaca di sini ya. Oke, kita lanjutkan aja setelah mengeluarkan convert build persegi ke meter persegi di sini ya. Oke, di sini ada variabel double A B hasil ya, tapi di sini tidak ada, dia langsung cetak berapa mil ya, cetak berapa mil. Oke, tadi kita sudah bahas ya di sini kalau untuk yang function itu otomatis dia akan terlihat di sini fungsinya kon 1 ke 2 3 dia kebaca, tapi prosesnya yang belum terbaca ya, proses itu masih belum terbaca, tapi di sini kita bisa langsung mengkonvertnya menjadi pseudocodes ya. Pernah dengar ya untuk pseudocodes language, jadi hampir seperti bahasa pemrograman tapi masih menyerupai lah ya, menyerupai. Di sini kita bisa view kalau di Linux itu F5 ya, kita coba F5 dia bisa. Oke, di sini bisa. Ya, di sini pseudocode-nya outstream, di sini pilih operasi 1. Nah, ya kan sama kon 2, kon 3 dan kon 1 walaupun kebalik, tapi semua sama. Switch-nya V12, ini variabelnya ya, variabel di sini dari insert. Nah, ini insertnya ya. Insertnya 3 cin ya, tapi tidak terbaca V12. Di sini langsung V12. Oke, benar. Ini kita belum terlihat ya, ini V9, ini V10 ya, ini V12 ya, langsung V12. Nah, ini mungkin harus kita artikan sendiri seperti ini, nggak bisa kita langsung literally langsung kita ambil seperti ini ya. V12 dari prosesnya kita lihat di sini ada input ya, istream. Harusnya di sini setelah istream tuh harusnya ada input ke variabel ya, mungkin ada terlewatkan di sini, tidak terbaca oleh IDA. Nah, itu input variabel, baru nanti ada switch dari variabel tersebut. Nah, switch variabel tersebut yang akan mengkoneksikan ke konnya, kon 1 2 3. Oke. Nah, di sini ada in juga. Nah, in di sini dia 11 ganti ya. Oke, 11 121. Mungkin ini adalah kode untuk keluar ya. Ya, kode untuk keluar. Coba kita ke kon 2. Oke. Kon 2 di sini lebih bisa terbaca daripada tadi ya di view A tadi. Kalau di F5 di pseudocode ini lebih bisa terbaca. Di sini convert kilogram, terus nah di sini ada variabel V9 0,15. Nah, ini terbaca ya. Kalau di tadi IDA view tidak terbaca. Pembuatan variabel dengan inputan data 0,157. Ini inputan data statik ya, bukan dari luar ya. Bukan inputan dari luar. Kalau inputan dari luar kita menggunakan eStream ya. eStream. Ini inputan langsung di aplikasi. Kita lihat di sini. Yang kon berapa nih? Kon 2 ya. Kon 2 kita lihat ya, di sini 015743 015743 ya. Oke, sama ya. Ini adalah variabel B sebenarnya, tapi di sini oleh IDA diganti dengan V9. Soalnya nama variabel ini mungkin IDA belum bisa menariknya ya. Sama persis kalau function bisa dia kon 1 kon 2 kon 3. Oke, setelah itu ada namanya di sini V7 eStream ya. eStream atau input dengan dimasukkan ke versi 7. Nah, ini lebih enak kalau di sini ya. Jadi
pada saat input dari luar dia akan dimasukkan input tersebut ke variabel 7. Nah, variabel 7 dikalikan. Nah, di sini akan terlihat 7 kali V9. Tadi kita di view A belum terlihat, tapi di sini sudah terlihat. Seperti itu prosesnya, dan jadi di sini akan output jadi seperti ini ya. Kita contohkan. Ini kita kasih. Kita kedua ya, tes 2. Oke, seperti ini. Convert kilogram ke stone, sama ya. Terus ada lagi berapa kilogram, sama berapa kilogram ya outputnya. Ini kalau tadi balik lagi, kalau yang namanya std untuk O-stream ini harusnya ada ya. O-stream itu dia yang menampilkan ke tampilan DOS-nya seperti itu. Nah, ke layar lah ini layarnya di situ. Nah, di sini ada output berapa kilogram ya, inputan ke layar berapa kilogram, sama persis ya teksnya. Nah, di sini ada kursor yang menunggu inputan. Soalnya apa, di sini ada e-stream, jadi menunggu inputan dari luar. Kita ketikkan nomornya 2 ya, 2 kilogram maksudnya ya. Terus kita enter. Nah, di enter ini berarti langsung diproses ya, dimasukkan ke variabel 7 ya. 2 tadi, 2 akan dimasukkan ke variabel 7. Habis itu ya, versi 7 untuk yang variabel 7 tadi yang isinya 2 dikalikan dengan versi V9 atau variabel 9 0,15738 73 dikalikan, dan hasilnya akan dimasukkan ke variabel 8 V8. Nah, V8 di sini sebelum V8 dicetak ada pencetakan terlebih dahulu. Di sini jadi ya, di sini jadi. Nah, ini jadi ya, jadi versi 2 di sini O-stream mengeluarkan ya, mencetak V1. Sorry. Benar-benar. Ya, ini O-stream mencetak V1, ini V1 dicetak ke V2. Ya, mencetak V1. Jadi terus ada V2-nya, V2 kilogram. V2 ini penggabungan ya di sini. V1 string jadi akan dimasukkan ke V2. V2 ini akan digabungkan dengan kilogram ya, ini kilogram sama dengan ya, kilogram sama dengan. Tapi di sini dia akan mencetak, harusnya ada versi 7 ya di sini ya, mencetak 2-nya di sini. Iya, ini versi 7-nya tidak terlihat. Tapi di sini ada proses output V2 kilogram, terus ada V3 di sini, V1 sama V3 ya. Nah, ini perubahan ini mungkin memang di luar kendali IDA ya di sini ya. IDA rada bingung di sini untuk mengartikan Excel-nya atau executable-nya, file Excel-nya. Jadi rada bingung, jadi kurang tepat gitu mengartikannya. Di sini harusnya versi 1 ini adalah V7 harusnya ya. V7 yang diinputkan tadi ya 2 ya, akan tercetak di sini. Dan V3 atau V4 ini harusnya V8 ya. Jadi ini memang kurang tepat lah ya, kurang tepat di sini. V1 dan V2 ini kurang tepat dengan variabel yang digunakan untuk memproses, kurang tepat di situ. Oke, di sini nggak terlihat, sama sekali nggak terlihat di sini. 79 ada proses perkalian ada di sini ya, proses perkaliannya terlihat di sini, proses perkalian. Tapi untuk cetaknya ini kayaknya tidak sesuai. Nah, A di sini adalah A yang variabel untuk menampung inputan tadi. Terus yang dicetak lagi hasil ya, hasil variabel hasil adalah variabel penampung hasil dari perkalian A kali B. Nah, di sini mungkin kurangan dari IDA ya.
Ini ya seperti itu ya, soalnya memang untuk reverse engineering sendiri itu sangat teknik yang mungkin sangat susah ya, soalnya memang executable itu ditranslate dari bahasa high language ya, bahasa tinggi ke apa assemble language atau bahasa mesin ya. Di situ sangat susah untuk dikembalikan lagi, tapi tidak lumayan untuk mengembalikan function, mengembalikan proses itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, seperti itu sedikit dari saya tentang analisa analisa reverse engineering ya, analisa reverse engineering dari assemble yang dihasilkan oleh IDA dalam mendecompile executable file executable dari Windows seperti itu. Oke, nanti mungkin kita bisa sharing lebih lanjut lagi untuk sesi selanjutnya. Oke, saya tutup. Untuk pertanyaan silakan ke ke komen aja. Dan di sini saya hanya sharing, jadi bukan saya memang jago seperti itu, tidak, saya hanya sharing di sini, saya juga belajar seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.